mau cek kehadirannya satu persatu. Ini apa kelas B ya? Yang namanya dipanggil boleh menjawab ya. Oke, silakan dinyalakan semua untuk kameranya. Oke, ini kayaknya masih banyak yang belum hadir ya. Oke, nggak apa-apa. Kita panggil dulu. Bu, izin Bu. Iya. Ada temen yang belum diakses Bu, belum di ACC masuk ke Teams. Katanya udah nyoba 2 kali masih. Oh gitu. Iya. Bentar. Coba lagi boleh? Kayaknya ini kok apa? Apa tuh namanya? Otomatis ya kayaknya. Kalau tadi sih emang saya belum masuk. Baru masuk beberapa menit yang lalu. Coba masuk lagi kayaknya otomatis sih. Otomatis masuk ya? Nggak, kalau apa namanya, yang penting masuk ke perkuliahannya dulu sih. Kalau Teams yang apa tuh kelasnya nggak usah dulu ya, untuk sementara nggak dulu juga nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu, saya panggil dulu satu persatu. Oke, yang pertama Syamil Abiyu. Syamil Abiyu kelas A, Bu. Oh iya kelas A. Oh ya, ini tuh dia kok nyasar di kelas B ya? Dianya nggak ngomong lagi. Oke, next. Mirza Fadilah. Hadir, Bu. Oke. Dede Akmal. Itu Bu, Dede Akmal yang nggak bisa masuk Bu. Dede Akmal, coba sebentar saya ini cek. Nggak ada yang ini, nggak ada yang berusaha masuk. Oh nih. Oke. Udah hadir. Terus Osman Altaf. Hadir, Bu. Oke, next. Ilza Raya. Hadir Bu. Oke, next. Kevin Arka. Oke, sepertinya belum hadir. Next, Husin Shodik. Hadir, Bu. Oke, next, Braka Hanafianto. Hadir, Bu, hadir. Oke, next, Ananda Raditya. Oke, next, Muhammad Ashkar. Hadir, Bu. Oke, next, Muhammad Faiz. Oke, belum hadir sepertinya. Next, Razwa Hafiz. Hadir, Bu. Oke, next, Muhammad Rezaldi. Oke, sepertinya belum hadir. Next, Muhammad Hilman. Hadir, Bu. Oke, next, Muhammad Rafi. Oke, sepertinya belum hadir. Next, Gatan Hafiz. Hadir, Bu. Oke, next, Muhammad Naufal. Oke, sepertinya belum hadir. Next, Piagio Farvisa. Hadir Bu. Oke, next, Givarina Fatan. Hadir Bu. Oke, next, Jekonia Kayana. Hadir, Bu. Oke, next, Prameswari Drew. Prameswari. Sepertinya belum hadir. Next, Alia Salsabila. Hadir, Bu. Oke, next, Agung Ashifa. Hadir, Bu, hadir. Oke, next, Muhammad Zidan. Hadir, Bu. Oke, next, Muhammad Fazli.
sepertinya belum hadir. Next, Dimas Adi Putra. Bu. Oke, next, Muhammad Berelvi. Hadir, Bu. Oke, next, Chania atau Kania Pak bacanya ya. Chania Fadila. Hadir, Bu. Chania. Benar ya. Siapa? Chania. Chania, oke ya. Ini maaf ya kalau ada nama-nama yang saya salah bacanya. Oke ya, ini kalau ada mahasiswa yang belum masuk di Semesta, belum bisa saya panggil ya namanya, maksudnya saya belum ada listnya. Nanti mungkin untuk PJ boleh tolong kirimkan ya list nama dan NIM mahasiswa, nama dan NIM mahasiswa yang belum masuk ke Semesta gitu ya. Kalau mau dibuat di semacam Excel boleh, atau kalau enggak juga nggak apa-apa lah, chat juga nggak apa-apa ya, di chat WA gitu, nama, NIM gitu yang belum masuk di Semestanya, supaya nanti bisa saya buat list lengkapnya. Ini nggak ada namanya di Semesta, jadi saya juga kesulitan ngabisinnya gitu ya. Oke, ini khawatir ada yang belum saya foto dulu ya. Saya foto dulu, khawatir ada yang udah masuk tapi belum tapi belum sempat dipanggil karena namanya belum masuk Semesta. Oke. Oke, sebentar saya foto dulu. Oke ya. Sip, sudah saya list nama-namanya yang hadir. Oke, kita masuk ya ke materi perkuliahan kita. Ntar saya share screen. Oke, sudah muncul ya di layar materinya? Udah muncul ya? Ya, oke ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Ini jadi materi kita untuk hari ini. Setelah fungsi transenden di kalkulus 1, kita masuk ke pembahasan teknik pengintegralan. Yang akan dibahas hari ini adalah integral parsial dan integral fungsi trigonometri. Oke, yang pertama kita bahas integral parsial. Nah, formula integral parsial adalah sebagai berikut. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, ini seharusnya sih kalau integral parsial saat SMA mungkin sudah pernah disinggung ya. Seharusnya sih, seingat saya ya, harusnya sudah pernah dibahas walaupun tidak terlalu mendalam dan mungkin tidak terlalu sulit soalnya. Nah, cara pengerjaan pertama ya, langkah pertama itu kita harus menentukan mana yang kita jadikan sebagai U, mana yang kita jadikan sebagai dV. Nah, yang dijadikan sebagai U biasanya yang fungsinya itu lebih sederhana. Kalau ada misalkan X dikali fungsi trigonometri atau X dikali sin gitu ya. Nah, X itu yang dijadikan sebagai U. Atau X dikali E pangkat apa, berarti itu X yang dijadikan U. Ya, jadi biasanya yang lebih sederhana atau yang turun ya selintas itu ya lebih sederhana bentuknya, atau memang yang turunannya lebih mudah ya, lebih sederhana, itu yang kita jadikan sebagai U. Nah, contohnya di sini integral X dikali E pangkat X dx. Nah, di sini kita misalkan U-nya adalah X. Gitu ya, yang X. Bentar, ini kayaknya ada yang masuk ke ini ya, ke Teams-nya. Saya nggak tahu manual, kayaknya langsung masuk ya,
Oke, tadi sampai mana? Nah, ini ya. Jadi, kita harus menentukan mana U-nya, mana DV-nya. Nah, untuk contoh soal ini, U-nya adalah X. Kita bisa misalkan ya, pilih yang bentuknya lebih sederhana. Terus, untuk DV-nya, kita pilih yang E pangkat X dx. Yaitu DV-nya. E pangkat X dx. DV-nya E pangkat X dx. Nah, terus kita lihat di soal di rumus. Di rumus itu kita butuh UV min integral V du. U-nya sudah ada, U-nya sudah ada. Ini. V-nya sudah ada, belum ya? Berarti harus kita cari terlebih dahulu V-nya. DU-nya sudah ada, DU-nya belum. Berarti harus kita cari dulu DU-nya. Nah, kita sudah ketahui tadi U-nya itu X, maka kita harus mencari, kalau kita mau mencari DU, gitu ya, sama saja dengan kita menurunkan kedua ruas, gitu ya. Ruas kiri, U diturunkan, nanti kita peroleh DU. Ruas kanan, yang X diturunkan terhadap X, kita peroleh DX. Gitu. Terus, untuk DV, supaya kita peroleh V, berarti kita integralkan. Ya, kita integralkan. Ruas kiri didapat V itu berarti diintegralkan ya. Ruas kanan diintegralkan terhadap V. Ruas kanan diintegralkan terhadap X. Jadi integral E pangkat X dx. Integral E pangkat X terhadap X adalah E pangkat X. Nah, ini juga kita memang harus masih ingat ya fungsi transenden gitu. Misalkan kayak E pangkat X itu turunannya adalah E pangkat X. Tetap ya. Nah, E pangkat X integralnya tetap E pangkat X juga. Nah, di sini berarti semua komponen yang ada di rumus sudah kita peroleh. Yang V-nya sudah kita peroleh berdasarkan hasil integral. Nah, jadi intinya kalau ada D di depan seperti ini ya, D ini, berarti artinya dia tuh turunan. Sudah hasil turunan. Nah, kalau kita mau dapat V-nya berarti dari turunan menuju V ya berarti diintegralkan. Gitu ya. Ruas kiri diintegralkan jadi V, ruas kanan diintegralkan jadi ada tanda integral. Integral ini ya berarti E pangkat X. Untuk yang U-nya, tadi kan kita butuh DU. Kita butuh DU. Nah, kalau dari U, itu kan nggak ada huruf D-nya ya, berarti supaya kita dapat DU ya berarti diturunkan. Ruas kiri diturunkan jadi DU, ruas kanan diturunkan jadi DX. Nah, sampai kok jadi ke sini? Nah, sampai sini tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Rumusnya adalah UV min integral V du. U-nya itu ini X, V-nya itu ini E pangkat X, min integral V-nya itu ini E pangkat X, du-nya itu ini dx. Gitu ya. Nah, ini U-nya, ini V-nya, ini V-nya, ini du-nya. Ya, udah sesuai dengan rumusnya. Nah, yang suku yang di sini tinggal kita tulis lagi aja X kali E pangkat X. Terus yang ada integralnya tinggal kita integralkan. Minusnya kita tulis dulu minus integral E pangkat X dx itu E pangkat X. Tetap ya. Terus jangan lupa ditambah konstanta. Gitu. Nah, ini ya contoh soal dari formula integral parsial. Nah, ini contoh soal yang paling sederhana. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum saya next dulu. Nah, ini contoh selanjutnya. Nah, jadi kalau contoh yang ini, yang pertama, kita melakukan integral parsial 1 kali. Gitu. Jadi kita masukin U, dV, V, du ke rumus integral parsial itu cuma sekali. Nah, di sini ada contoh soal untuk integral parsial yang dilakukan lebih dari 1 kali. Ya, misalkan nih, contoh soalnya itu hitung integral X kuadrat sin X dx. Nah, sama seperti yang tadi, kita harus tentukan dulu mana, tadi apa rumusnya?
Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Kita pilih U yang bentuknya lebih sederhana. Nah, kalau ada X kuadrat sin X, kita bisa pilih U-nya yang X kuadrat. Gitu ya. Kita pilih U-nya yang X kuadrat. Kita pilih V-nya yang, kita pilih dV-nya yang sin X dx. Nah, sama seperti yang tadi, kalau kita punya U, harus kita cari turunannya. Kita cari turunannya, berarti turunannya itu turunan U di ruas kiri berarti du. Turunan X kuadrat di ruas kanan berarti 2X, terus jangan lupa dikali dengan dx. Gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk yang seperti ini ya. Ada dua cara ya penulisan untuk turunan. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. du per dx sama dengan 2x. Jadi gini, kalau yang tadi itu kan saya bilangnya ruas kiri diturunkan terhadap U, ruas kanan diturunkan terhadap X. Tapi bisa juga penulisannya seperti ini. Jadi yang ruas kiri diturunkan terhadap X gitu ya, jadi du dx. Ruas kanan pun diturunkan terhadap X, jadi 2X. Nah, tapi sebenarnya sama aja. Kalau kita pindahin 2 dx yang di bawah sini ke ruas kanan, berarti kan akan jadi sama aja ya, du sama dengan 2x dikali dx. Sama saja seperti yang ini. Nah, ini bisa ini ya, tergantung lebih mudah gimana kalian pemahamannya. Boleh seperti ini, du dx pokoknya di ruas kiri gitu ya, ruas kanannya nggak usah ada dx lagi. Baru nanti dx-nya dipindahin ke ruas kanan. Boleh langsung seperti ini. Jadi ruas kiri diturunkan terhadap U, du. Ruas kanan diturunkan terhadap X, 2X. Nah, tapi jangan sampai ketinggalan dx-nya. Jadi pas kita menurunkan itu, yang terhadap X pun, dx-nya harus ditulis lagi di sini. Nah, sekarang yang V. dV sama dengan sin X dx. Berarti untuk V-nya itu, nah, ini juga yang harus diingat terus ya oleh mahasiswa, terkadang masih banyak yang salah. Sin X turunannya adalah cos X. Gitu ya. Cos X turunannya adalah min sin X. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai integral, gitu ya, kita mau mengintegralkan sin X, berarti kita fokusnya ke yang ini ya. Fokusnya ke yang ini, karena yang mau kita integralkan tentunya kan lagi di bawah nih. Terus kita mau integralkan. Kita mau mengintegralkan sin X. Sin X itu di sini, ya cos X itu turunannya min sin X. Berarti kalau kita mau mencari integral dari sin X, integral sin X itu apa? Berarti min cos X. Nah, minus yang ini jangan sampai tertinggal nih. Ya. Jadi hasil integralnya itu adalah min cos X. Gitu ya. Nah, yang ini min cos X. Gitu ya. Nah, ini V-nya min cos X. Terus kita substitusi ke rumus integral parsialnya. UV min integral V du. U-nya itu apa? U-nya adalah X kuadrat. Ini ya. Ini U-nya. Dikali V. V-nya apa? V-nya ini min cos X. Min-nya ini, cos X-nya ini. Min integral. V. V-nya apa? V-nya min cos X. Min cos X. Dikali. du. Du-nya apa? 2X dx. Dikali 2X dx. Nah, di sini min ketemu min jadi plus, ya tandanya. Terus 2 yang di sini pindah ke depan. Terus di sini bisa kita rapihkan ya penulisannya jadi X cos X dx. Gitu. Nah, sampai sini kita lihat lagi. Ternyata ada lagi muncul bentuk integral parsial. Nah, jadi sebenarnya kapan sih integral parsial kita gunakan? Nah,
biasanya integral parsial itu digunakan kalau kita mau mengintegralkan fungsi yang perkalian dari dua fungsi. Jadi kalau fungsi yang sederhana misalkan integral dari x kuadrat ya nggak usah pakai integral parsial. Integral cos x nggak usah pakai integral parsial. Integral e pangkat x nggak usah pakai integral parsial. Tapi kalau misalkan integral e pangkat x sin x misalkan, nah itu berarti harus pakai integral parsial. Nah, ini perkalian dua fungsi, gitu ya. Pas kita lakukan integral parsial, ternyata masih ada perkalian dari dua fungsi ini. X dikali cos X. Berarti masih harus butuh pakai integral parsial. Kita lakukan lagi pemisalan. Pemisalannya berbeda ya, jangan sampai pemisalan yang tadi gitu, harus pemisalan yang berbeda sesuai U dV yang ini. Gitu. Nah, berarti untuk yang ini U-nya yang mana? Sama ya, U-nya yang mudah, yang X. Gitu. Terus V-nya yang dV maksudnya, dV-nya yang cos X dx. Nah, sama seperti yang tadi, dari U harus selalu dicari DU, dari dV harus selalu dicari V. Dari U sama dengan X, berarti DU-nya kita turunkan ruas kiri terhadap U jadi DU, turunkan ruas kanan terhadap X jadi DX. Untuk yang dV, kita integralkan berarti. Dari dV, kita integralkan ruas kirinya jadi V, kita integralkan ruas kanannya. Nah, ini kita lihat lagi yang saya tulis warna merah ini. Sin X turunannya cos X. Berarti kalau cos X integralnya, ya, ke atas ini berarti ya, cos X integralnya berarti sin X. Gitu ya. Nah, ini V itu integralnya dari cos X adalah sin X. Nah, sekarang tinggal kita masukkan lagi ke rumus integral parsialnya. Untuk yang ini kita tulis lagi aja, min X kuadrat cos X. Untuk yang dua ini kita tulis lagi saja juga. Tinggal yang ini, yang ada integralnya. Integralnya tadi apa rumusnya? UV min integral V du. U-nya itu tadi itu X, itu ya. V-nya itu ini sin X. Min integral V du. V-nya itu ini sin X. Du-nya itu ini dx. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan lagi. Yang suku ini tulis lagi aja. Yang ini bisa kita kali pelangi. 2 dikali suku yang ini jadi 2x sin X. Terus ini sebelum kita kali dengan 2 yang di sini, kita integralkan dulu. Integral dari sin. Nah, tadi kita sudah sempat bahas ya integral sin ini nih. Integral sin adalah min cos. Ini juga sama. Hasil integral dari sin adalah min cos X. Min ketemu min jadi plus. Ya, plus cos X. Jangan lupa dikali 2 yang ini jadi plus 2 cos X. Jangan lupa plus C-nya. Gitu ya. Nah, jadi intinya kita bisa melakukan integral parsial untuk beberapa soal itu sampai lebih dari 1 kali. Ya, contohnya seperti soal yang ini. Gitu. Oke, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, kita lanjut. Ya, boleh? Mau bertanya? Itu saya masih belum paham, Bu, untuk kenapa yang tadi turunan dari cos X-nya dikasih minus, Bu. Sebentar. Yang mana nih? Yang warna ungu, Bu. Yang ditandai warna ungu. Oh, warna ungu. Ya. Kalau ini itu rumusnya. Itu rumusnya ya. Di kalkulus 1 nih. Wah, kalkulus 1 ini kalkulus 1 ya. Jadi memang rumus dari sananya. Untuk sin X, turunannya cos X. Selalu. Tidak ada tanda minusnya. Untuk cos X, turunannya selalu min sin X. Pasti ada minusnya. Jadi kalau kita mau mencari integral dari cos, integral cos ya berarti sin.
Kalau ini mau mencari integral dari sin, bukan cos ya, tetapi min cos X. Jadi minus yang ini harus ngikut ke cos X. Jadi minusnya harus jangan sampai ketinggalan lah dia tuh ya. Kalau kita menurunkan harus diikutkan minusnya gitu ya. Kalau kita mau mengintegralkan, kalau yang dicari itu cuma sin X, berarti min cos X. Nah, kecuali kalau misalkan memang jelas hitung integral dari min sin X misalkan. Nah, berarti integral min sin X ya berarti cos X gitu ya. Nah, itu memang rumusnya gitu ya. Memang rumusnya untuk cos X turunannya adalah min sin X. Gitu ya. Paham ya? Tadi siapa? Oke, paham Bu. Saya Bu deh. Ya, boleh. Sip. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Oke, kalau belum, saya lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ada kemungkinan integran fx muncul lagi di ruas kanan. Oke, ini supaya lebih paham, kita ke contoh soal langsung. Hitung integral e pangkat x cos x dx. Oh, ini perkalian dua fungsi, berarti kita harus pakai integral parsial. Integral parsialnya sama seperti yang tadi. Kita misalkan U-nya dulu. U-nya kalau dibandingkan dengan fungsi trigonometri sebaiknya pilih yang eksponen. Ya, U-nya e pangkat x. Devi-nya yang sebentar. Ini aja. U-nya yang e pangkat x. Devi-nya yang cos x dx. Sama seperti contoh-contoh yang tadi, untuk U harus dicari DU-nya atau turunannya. U turunannya itu DU di ruas kiri, E pangkat X turunannya E pangkat X di ruas kanan. Sekarang Devi-nya, untuk Devi berarti supaya jadi V itu diintegralkan. Ruas kiri diintegralkan, V ruas kanan, ini berarti integral dari cos. Integral cos tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Integral cos itu sin. Oke, sekarang kita substitusi ke integral parsialnya. Tadi itu rumusnya UV min integral V du. U-nya itu ini E pangkat X. V-nya itu ini sin X. Min integral V du ya. V-nya itu ini. Du-nya itu ini. E pangkat X dx. Selanjutnya kita cek lagi nih. Nah, ini ternyata masih harus menggunakan integral parsial ya untuk E pangkat X sin X dx ini. Kita lakukan pemisalan yang kedua. Berarti ini gimana? U-nya yang E pangkat X, dv-nya yang sin X dx, terus di sini kita sama seperti pemisalan sebelum-sebelumnya, untuk U kita cari du-nya, untuk dv kita cari v-nya. Untuk U kita turunkan berarti ya supaya jadi du, berarti di sini ruas kiri jadi du. Ruas kanan berarti turunan dari E pangkat X terhadap X jadi E pangkat X dx. Untuk dv, supaya jadi V kita integralkan. Untuk ruas kanannya sin X dx, itu berarti kita integralkan sin X, berarti min cos X. Ini sama seperti yang tadi juga ya, yang turunan sin cos itu. Nah, sekarang kita gunakan lagi integral parsial untuk yang kedua. Ya, di soal ini, UV min integral V du. U-nya itu
mana E pangkat X ini ya. Dikali V. V-nya itu min cos X. Salah tadi ini ya, U-nya yang ini. V-nya ini min cos X. Terus tadi apa rumusnya? Min integral V du. V-nya itu di sini min cos X. V dikali du. Du-nya itu E pangkat X dx. Nah, di sini min ketemu min, berarti tandanya jadi plus. E pangkat X bisa kita tulis di depan, terus cos X dx. Jangan lupa plus C. Nah, ini sekarang kita, ini kan ada kurung, terus ada minus ya di depan ini. Kita kalikan dengan minus ini. Min ketemu min di sini jadi plus. Min ketemu plus di sini jadi minus. Ini ya, minus, yang ini ketemu plus, yang ini jadi minus. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soalnya. Soalnya itu integral E pangkat X cos X dx. Setelah kita lakukan integral parsial 2 kali, muncul lagi ternyata ya. Integral E pangkat X cos X dx-nya. Nanti nggak beres-beres gitu ya. Kita kerjain, nanti 2 kali lagi muncul lagi. Nah, oleh karena itu, kita bisa pindahkan integral E pangkat X cos X dx ini yang di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, ini kalau secara konsep, kalau mudahnya tuh kurang lebih seperti ini. Misalkan saya punya contoh soal X sama dengan 1 min X. Misalkan gitu ya. Ini kan ada X, di sini juga ada X. Supaya kita bisa cari tahu berapa sih nilai X itu, kita kelompokkan aja si X-nya. Min X yang di sebelah kiri kita pindahin ke sebelah kanan. Min X yang di sebelah kanan kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi apa? Min X yang di sebelah kanan pindah jadi plus X sama dengan 1. X tambah X, 2X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan setengah. Nah, ini pun sama gitu ya. Min integral E pangkat X cos X dx itu yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti integral itu, min integral ini kalau pindah ke ruas kiri tandanya jadi plus. Jadi integral ini plus integral ini berarti jadi ada 2 ya. 2 integral ini. Sama kayak ini deh, sama kayak ini. 2 kali integral ini. Nah, berarti yang di ruas kanan tinggal tersisa apa? Tinggal tersisa yang ini. E pangkat X sin X tambah E pangkat X cos X plus C. Nah, kita lihat lagi. Yang mau kita cari itu apa sih gitu? Yang mau kita cari adalah E pangkat X cos X dx. Di sini kita sudah punya E pangkat X cos X dx-nya, tapi masih dikali 2. Supaya ya sesuai dengan yang diminta di soal, ya 2-nya harus kita hilangkan. Ruas kiri dan ruas kanan semuanya dibagi dengan 2. Gitu ya. 2 dikali ini dibagi 2 berarti tinggal tersisa ini. E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi dikali setengah. Atau bisa juga kalau mau dilangsungkan jadi setengah kali E pangkat X sin X plus setengah kali E pangkat X cos X. Bisa juga misalkan ditulis E pangkat X sin X. Misalkan seperti ini ya. E pangkat X sin X per 2. Nah, itu juga boleh ya seperti itu. Terus juga E pangkat X cos X per 2. Tuh. Nah, kalau C itu kan konstanta ya, bilangan yang nggak jelas lah gitu. Bilangannya berapa. Tidak perlu kita bagi dengan 2 gitu. Jadi itu cukup kita tulis dalam plus C saja. Gitu ya. Oke, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Untuk 2-nya tadi datang dari mana ya, Bu? Bisa diulang, Bu? 2 yang ini? Iya, 2 yang di depan ini integral ya. Oke. Nah, jadi
sebelum ke sini, nah coba kita perhatikan lagi yang ini, yang saya tulis warna merah ini. Ya, misalkan kita punya persamaan X sama dengan 1 min X. Ini yang saya tabilkan biru ya. X sama dengan 1 min X. Terus misalkan pertanyaan, tentukan nilai X. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya ya tinggal kita pindahkan saja min X yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, jadi kan ini misalkan X yang memang di ruas kiri. Terus min X yang di sebelah kanan pindah ke ruas kiri berarti jadi plus X. Itu sama dengan 1. X tambah X itu 2X. Itu sama dengan 1. X-nya berarti apa? Berarti 1/2. Gitu. Nah, sama di sini pun gitu ya. Kalau ini mah X aja sederhana, kalau yang di sini mah integral E pangkat sekian cos sekian. Nah, di sini berarti sama seperti yang tadi, kita pindahkan min X yang ini ke ruas kanan, kalau ke ruas kiri kalau yang di sini. Kalau yang di sini kita pindahkan min X yang ini nih, yang ini ya, yang sedang saya lingkari merah, pindahkan ke ruas kiri. Berarti kan nanti jadi ada 2 ya. Ada integral E pangkat sekian ditambah integral E pangkat sekian. Berarti jadi ada 2 ya. Yang ini 1, yang ini tambah ini, jadi ada 2. 2 kali integral ini. Gitu. Nah, jadi di ruas kanan tinggal tersisa suku yang ini. Nah, berarti untuk mengetahui jawaban dari contoh soalnya, ini kan nggak ada angka 2-nya ya di soal. Jadi cukup kita hilangkan 2-nya, kita bagi kedua ruas dengan 2. Nah, ini jadi penulisannya seperti ini. Oke, coba. Paham tadi siapa yang bertanya? Paham, Bu, paham. Paham, Makasih, ya. Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya masih kurang paham sama yang permisalan kedua, Bu. Itu kenapa U-nya pangkat X terus dev-nya pakai sin X dx itu? Oh, pakai integral parsialnya ya? Apa gimana? Ya, integral parsial. Jadi tetap pakai integral parsial lagi. Jadi untuk yang pertama yang ada di soal banget, bentuk integralnya, pemisalannya pakai yang pertama ini. U-nya yang jadi E pangkat X, dv-nya yang hijau ini. Setelah kita hitung, ini kan masukin ke integral parsial, muncul ini. Ternyata harus pakai integral parsial lagi. Udah kita cari lagi U-nya, tapi pemisalannya bukan pakai yang pertama ya, tapi kita bikin pemisalan yang baru dari yang ini. Gitu, dari yang ini nih. U-nya E pangkat X, dv-nya yang sin X dx. Nah, caranya ya sama ya kalau ke bawahnya. Gitu. Gimana? Sudah paham? Kalau masih belum paham boleh ditanyakan. Ya. Sebentar. Gimana yang mana nih? Yang mana? Oke, ini ya. Gimana? Coba opsi lainnya gimana? Yang kalau nggak gini gimana misalkan? Sebentar, yang ini bukan maksudnya? Oh, yang ini ya. Nah, untuk yang ini maksudnya nggak apa-apa sebenarnya sin X-nya di depan, tetapi kalau dx tentunya harus di belakang, biasanya selalu di belakang. Gitu ya. Jadi, apa namanya, misalkan mau nulis A, saya mau nulisnya mau integral sin X, E pangkat X, dx itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau dx biasanya ditulis di paling belakang gitu ya, untuk menentukan, oh ini tuh
diintegralkannya terhadap X gitu. Nah, karena nanti mengintegralkan itu tidak selalu terhadap X aja. Nanti ada contoh soalnya ya, bisa juga diintegralkannya terhadap sin X atau terhadap cos X gitu misalkan. Nah, untuk kenapa gitu EX sin X-nya ditulis seperti itu, sebenarnya sih nggak ada apa ya, EX sin X-nya di depan, EX-nya di tengah juga nggak apa-apa ya gitu. Cuman maksudnya apa namanya, untuk lebih rapih aja penulisannya, karena kalau misalkan kita tulis seperti ini gitu ya, khawatir nanti seakan-akan nilai dari sin itu ya yang X dikali F pangkat X. Jadi harus ada kurung-kurungnya lah gitu untuk lebih akurat gitu. Jadi khawatir EX-nya ini masuk ke dalam lingkup sin-nya juga gitu ya. Kayak sin dari X kali F pangkat X. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Tapi untuk amannya jadi EX-nya tulis di depan. Jadi kan sini sin apa namanya, yang dimiliki oleh sin itu ya cuman X. Kalau di X mah nggak apa-apa ya, emang udah biasa. Ini dia apa namanya, ditulis di paling belakang gitu. Jelas tadi siapa ya yang bertanya? Oke, sip ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini ada latihan, kemungkinan besar akan ada latihan soal sih ya. Karena kayaknya nggak keburu ini nih kita, karena online juga ya gitu. Biasanya saya kalau ada online itu saya minta mahasiswa ngirim jawaban di grup gitu. Cuma kayaknya apa namanya, kurang efektif juga gitu ya nantinya. Jadi akan ada latihan soal aja, tugas gitu ya, cuman nggak banyak gitu. Mungkin nanti digabung dengan yang halaman selanjutnya. Maksimal 5 lah gitu ya, diusahakan maksimal 5. Gitu ya, itu nanti aja untuk latihan. Oke, sekarang bentuk integral yang kedua, yaitu integral fungsi trigonometri. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari fungsi trigonometri yang bisa dicari integralnya. Yang pertama, integral cos dipangkatkan n x dx dan integral sin dipangkatkan n x dx. Nah, kalau n-nya ganjil gitu ya. Kalau ganjil maka kalau n ganjil maka sin nx dibuat seperti ini. Cos pangkat nx tulis seperti ini. Terus kita bisa gunakan identitas sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Sekarang untuk n yang genap. Kalau n-nya genap, kita perlu mengganti gitu ya, sin pangkat n-nya. Nah, jadi seperti ini, cos pangkat nx-nya jadi seperti ini. Gunakan identitas, nah ini. Oke, sekarang kita akan menghitung kedua ini ya, contoh soal ini. Integral sin pangkat 3 x dx. Oke, kalau ada yang trigono pangkat ganjil seperti ini, berarti kita pakai seperti yang di mana tadi ya, yang ini lah ya, di slide sebelumnya. Kita ubah dia jadi seperti ini. Sebentar. Nah, terus setelah itu di sini ada kita lakukan modifikasi gitu ya, supaya lebih mudah untuk mencari integralnya. Sin kuadrat X itu kita bisa pakai tadi apa istilahnya, identitas ya, identitas trigonometri.
sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau kita di sini punya sin kuadrat, bisa kita ubah jadi 1 min cos kuadrat. Nah, sekarang sin X dx. Oke, sebentar. Oke, di sini berarti untuk sin X dx, ya, sin X dx itu bisa kita ubah. Nah, ini ya yang mungkin agak sedikit aneh gitu ya, karena jarang digunakan juga sebenarnya. Untuk penulisan beberapa fungsi trigonometri gitu, terkadang harus kita modifikasi gitu ya, termasuk di sini sin X dx ini bisa kita modifikasi menjadi d cos X. Caranya, misalkan ya, kita ingat lagi definisi dari turunan. Seperti apa? D dx jadi d dx dari cos X adalah apa tadi, turunan cos min sin ya, min sin X. Atau d dx, itu salah. Bentar. Nah, di sini masih ingat ya definisi turunan yang bisa kita buat sebenarnya dalam bentuk kalimat matematis. Jadi misalkan kita punya d cos X, tadi kan turunan pertama dari cos itu adalah min sin. Nah, berarti kalau penulisan matematisnya itu seperti ini, d cos X, d dx dari cos X sama dengan min sin X. Nah, di sini kita bisa pindahkan dx yang ada di penyebut ke ruas kanan. Jadi d cos X sama dengan min sin X dx. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat di jawaban yang tadi sudah kita kerjakan, kita punya sin X dx. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Sin X dx itu bisa sin X dx bisa kita ubah bentuknya menjadi d cos X. Gitu ya. Nah, ini kita ubah bentuknya yang sin X dx menjadi d cos X. Nah, di sini sebentar, ini sampai mana? 1 min cos kuadrat d cos X. Nah, sampai tahap ini kita bisa langsung mengintegralkan saja. Nah, ini jangan bingung juga ya gimana cara mengintegralkan D seperti itu. Misalkan kita punya ya, ini secara konsep aja, integral 1 dx. Berarti hasil integralnya apa? Hasil integralnya berarti X gitu ya. Jadi misalkan kita mau mengintegralkan angka 1 terhadap
X, maka jawabannya adalah X ya, karena di sini satunya ini diintegralkan terhadap X. Nah, kalau untuk contoh yang ini, di sini kita lihat, satu bukan diintegralkan terhadap X seperti pada umumnya, tetapi diintegralkan terhadap D cos X. Nah, jadi kalau diintegralkan terhadap D cos X, bukan X ya hasil integral parsialnya itu, melainkan cos X. Itu jelas ya, jadi ini tuh dari sini ke sini itu adalah maksudnya menurunkan atau mengintegralkan gitu ya, mengintegralkan satu ini terhadap cos X. Nah, jadi di sini integral 1 terhadap D cos X itu adalah cos X, terus juga sebentar, minusnya dari mana nih? Ya, sebentar. Ini kayaknya langsung aja ya. 1, sini D cos X berarti hasil integralnya adalah cos X. Cos X dikali minus yang di depan ini berarti min cos X. Terus setelah itu 1 min cos kuadrat X di D cos X. Berarti di sini maksudnya, harus ini ya, cos kuadrat X dikali D cos X. Nah, jadi maksudnya kita mengintegralkannya bukan terhadap X, tapi terhadap D cos X. Nah, contoh mudahnya seperti apa? Misalkan, nah, ini kita anggaplah konsep sederhananya seperti ini. Misalkan kita punya integral X kuadrat dx. Nah, hasil integralnya apa? Berarti kan 1/3 X pangkat 3. Nah, di sini yang kita mau cari integralnya itu bukan X kuadrat, tetapi sebentar, mana tadi teh ya? Cos X. Oh, ini. Tetapi integral dari cos kuadrat X terhadap cos X adalah bukan 1/3 X pangkat 3, melainkan 1/3 cos pangkat 3 X. Nah, di sini untuk tandanya, tadi kan di sini ada minus ya. Minus ketemu minus yang di sini, jadi tandanya plus. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, ini untuk sin yang pangkat genap. Nah, untuk yang pangkat seperti ini kita bisa jabarkan. Jadi sin kuadrat dikali sin kuadrat X dx. Terus setelah itu, nah dari sini ke sini kita mau gak mau harus untuk sementara ya mungkin menghafalkan ya hasil modifikasinya gitu. Jadi sin kuadrat X bisa kita sebentar, 1 min cos 2X per 2. Ya, ini benar ya. Jadi cukup ditulis seperti ini, menggunakan identitas trigonometri. Nah, sampai tahap ini kita tinggal integralkan. Per 2 dikali per 2 jadi per 4. Di sini. Terus setelah itu 1 min cos 2X dikali 1 min cos 2X. Ya, dengan kali pelangi. 1 dikali 1 dikurang 1 dikali min cos 2X. Jadi min cos 2X dikali 1 berarti sebentar.
1 kali 1, 1. Bentar, ini kayak salah ininya deh, biar berurut. Untuk kali pelangi itu 1 dikali 1, 1, 1 dikali min cos 2x, min cos 2x. Terus habis itu min cos 2x lagi, ini ya, ada 2. Min cos 2x dikali 1, min cos 2x. Terus min cos 2x dikali min cos 2x. Berarti apa? Plus cos kuadrat 2x. Gitu ya. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan nih. 1 di sini kita tulis lagi, min cos 2x dikurang cos 2x. Jadi min 2 cos 2x tambah cos kuadrat 2x di sini ya, diintegralkan terhadap dx. Nah, di sini kita bisa memisahkan ya, di sini untuk setiap suku. Untuk yang ini 1, berarti integral 1 dx. Untuk yang ini berarti min 2 kali integral cos 2x. Integral ke ini ya, sebentar. Sebentar, itu gimana? 1/4 dikali integral 1 dx, terus min 2 kali integral cos 2x. Nah, untuk yang ini sama ya, harus menggunakan tadi apa yang rumus trigonometri tadi ya, itu diperoleh hasilnya ini. Nah, sampai tahap ini tinggal kita integralkan aja. Untuk yang ini integral 1 diintegralkan terhadap dx ya, berarti hasilnya adalah x gitu ya. Nah, ini hasilnya x. X dikali 1/4. Sebentar, x dikali 1/4 berarti 1/4x. Terus untuk yang ini min 2 cos 2x. Nah, ini untuk mengintegralkan bentuk fungsi yang apa nih? Seperti ini ya. Jadi bukan cos x biasa di sini. Oh, ini harus kita lakukan pemisahan ya. Harus lakukan pemisahan supaya mengintegralkannya lebih mudah dan juga lebih akurat di sini ya. Nah, ini cara menghitung integral dari cos 2x. Nah, caranya seperti ini. Integral cos anggaplah menjadi U sama dengan sebentar. Ya, tadi di sini integral 1 dx itu integralnya adalah 1. Ya, jadi di sini oh, ini kan tadi sampai sini ya, ini. Terus habis itu kita 1 plus cos 4/2. Ya, sebentar, jadi lupa saya nih. 1/4x dikurang 2. Oh ya, ini tadi harus lakukan pemisahan ya. Kita misalkan U-nya itu adalah 2x dx. Nah, berarti di sini untuk suku yang pertama di sini tidak perlu ini.
Bentar. Nah, ini berarti bentuk integral cos 2x dx ini bisa kita tulis menjadi integral cos U du-nya apa 2x? Oh, ini U-nya adalah 2x, du-nya adalah 2 dikali dx. Di sini berarti integral cos U du per 2. Gitu ya. Nah, di sini integral cos U adalah apa? Integral cos U berarti sin ya, sin U. Terus du dan nih, du itu tadi ya du-nya 2. Bentar. Sebentar. Oh, ini ya. Jadi di sini integral cos U du terus per 2 isinya sin U untuk di sini untuk bentuk integralnya itu berarti integral cos U du per 2. Nah, du per 2-nya ini tidak kita abaikan, ya kita abaikan dulu. Sini berarti sin U dan juga U. Berarti untuk cos U, sebentar. Oh, ini berarti untuk yang ininya aja ya. Berarti 2 kali integral cos U. 1/2 maksudnya ya. 1/2 dikali integral cos U du. Nah, 1/2 ini jangan lupa harus kita kalikan juga dengan mana tadi? Sebentar, ini nggak rapi nulisnya jadi agak pusing. Setengah. Oh, benar ya. Jadi di sini kita kan punya hasil dari integral parsialnya itu sendiri adalah setengah integral cos U. Nah, setengah yang ini perlu dikalikan dengan yang ada di sini. Gitu ya. Setengah dikali 4 jadi 1/8. Sebentar. 1. Oh, ini udah dikali 1/4 ya. Berarti di sini nih. Salah, ini berarti sama saja dengan cos U-nya setengah sin U gitu ya, di mana setengahnya itu dikali dengan 1/4 yang ini jadi 1/8. Ya, baik itu ke X ataupun ini ya yang ada trigonometrinya jadi 1/32, 1/8 dikali X tambah 1/32 sin 4X plus C. Nah, di sini masih ada ternyata yang masih bisa bisa di ini berarti 1/4X di sini 1/8X. 1/4 dikurang 1/8 itu hasilnya 3/8X gitu ya. Terus min 1/4 sin du ini. Terus setelah itu
Nah, sampai sini sudah tinggal kita sederhanakan, tinggal kita tulis untuk suku lainnya min 1/4 sin 2x, lalu setelah itu min 1/32 sin 4x plus C. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Nah, ini kita lanjut dulu ya untuk contoh yang selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir ya. Nah, bentuk yang kedua ini sin pangkat mx kali sin pangkat nx dx. Nah, di sini untuk m yang ganjil menggunakan sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Untuk m dan n genap, maka tulis sin m pangkat m x dan cos dari n pangkat n x menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Gunakan identitas berikut. Gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama, integral sin pangkat 3x cos kuadrat x. Ini karena ada yang ganjil, kita ubah dulu sin pangkat 3-nya menjadi ini. Cos kuadrat x ini. Terus, nah sampai tahap ini kita ubah sekarang sin kuadrat x-nya dalam bentuk cos 1 min cos kuadrat x gitu ya, karena cos kuadrat dikali sin x dx. Oh, cos kuadrat x-nya di sini ditulis tetap. Nah, terus di sini sin x dx sama seperti yang tadi kita bisa gunakan rumus dasar dari turunan. Nah, tadi sama seperti yang tadi, misalkan kita punya turunan dari cos x dx atau sama dengan sin 2x dikali dx. Nah, di sini sampai tahap ini kan tadi sudah kita ubah sin x dx gitu ya, dalam cos x. Variabelnya sekarang sudah dalam x semua, tinggal kita integralkan. Nah, tapi cara mengintegralkannya pun sama seperti kita mengintegralkan kalau variabelnya x gitu ya. Jadi kalau kita punya variabel x pangkat berapa? Misalkan x pangkat 3 deh. Ya, kita integralkan terhadap x. Berarti apa? Berarti berarti x pangkat 4 dibagi 4 atau 1/4 x pangkat 4. Nah, kalau di contoh yang ini, integralnya itu bukan diintegralkan terhadap. Nah, di sini untuk 1, sebentar, ini bisa dikali pelangi dulu ya sebelum kita integralkan. Jadi untuk 1 dikali cos kuadrat ini, sebentar. Oh, ini dikali pelangi dulu, 1 dikali cos kuadrat x, ini cos kuadrat x, cos kuadrat dikali cos kuadrat, jadi min cos pangkat 4 x. Nah, untuk cos x-nya di sini tetap, nah baru setelah sekarang kita integralkan cos kuadrat x. Diintegralkan terhadap x itu berarti di sini
diintegralkan terhadap cos X. Jadi di hasil integralnya itu cos dipangkatkan 3/3 gitu ya, seperti yang ini. Lalu untuk apa namanya nih? Cos pangkat 4X diintegralkan terhadap cos X berarti sama ya. Jadi kalau diintegralkan terhadap cos X, di sini cos pangkat 4X-nya menjadi min 1/5 cos pangkat 5X ya. Min 1/5 cos pangkat 5X. Nah, di sini apa namanya tuh, karena dikali minus yang ada di depan ini, minus kali minus ya jadi plus, jadi di yang paling depan itu 5. Nah, sampai tahap ini sudah selesai gitu ya. Jadi kayak ini ya. Nah, jadi untuk contoh bentuk yang kedua gitu ya, hampir serupa dengan contoh bentuk yang pertama. Yang membedakan memang di sini ada apa namanya? Pemisalan ya, bahwa pemisalannya D itu bukan hanya dx tetapi juga bisa dimisalkan menjadi D cos X. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, integral sin kuadrat cos kuadrat X. Nah, dari sini ke sini kita harus pakai sifat trigonometri ya, atau apa tadi istilahnya, identitas ya, trigonometri, diperoleh seperti ini. Terus setelah itu kita sederhanakan, per 2 dikali per 2 jadi per 4. Terus untuk pembilangnya bisa kita kerjakan. Kali pelangi di sini 1 kali 1, 1, 1 kali cos 2X. Cos 2X, terus cos 2X dikali 1. Sebentar, saya ulangi. 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali cos 2X, cos 2X, cos 2X dikali 1 min cos 2X, min, terus dikali yang terakhir ini min cos kuadrat Nah, di sini cos 2X ketemu dengan min cos 2X, berarti habis ya, tersisa 0, berarti tinggal tersisa 1 min cos kuadrat 2X. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat, apa tadi namanya, tadi sampai mana ini? 1 dikurang cos kuadrat 2X. Nah, ini kayaknya menggunakan identitas trigonometri saja ya. Ini untuk identitas trigonometri tidak semuanya bisa saya jelaskan sekarang ya, untuk singkatnya. Yang penting apa namanya, bisa diingat ya, karena tidak terlalu banyak juga dan saling berhubungan sebenarnya. Nah, itu gak apa, untuk sementara tidak usah terlalu mendalam ya untuk setiap penurunan rumus yang trigonometri tadi. Nah, ini kita fokus ke penyelesaiannya dulu saja. Nah, sampai tahap ini kita bisa lihat di sini nah, untuk yang ini yang berada Nah, bentuk yang ini yang saya lingkari, penulisannya bisa diubah ya, lebih sederhana menjadi setengah ditambah cos pangkat 4X
cos 4 di sini kok miring. Cos X per 2. Ya, jadi 1/2 ini ya 1/2 ditambah cos 4X juga per 2. Gitu ya. Ini yang cuma yang dilingkari. Nah, setengah tambah cos 4X per 2 terus ini dikurangi dengan 1 yang ini. Ya, 1 dikurangi setengah. Berarti setengah gitu ya. Berarti setengah tambah 1 tambah cos 4X per 2 sebentar. 1/2 sebentar kok ini 1 dikurangi setengah tambah ini 1 ini setengah kan setengah oh oke benar ya. Nah ini jadi coba saya coret dulu. Bentuk yang saya lingkari ini bisa dibuat kita pecah ya jadi ke dalam 2 suku. Yang 1/2 ditambah cos 4X per 2. Nah, terus kalau kita gabungkan dengan yang 1 di depan ini, jadi apa? Berarti menjadi 1 terus min setengah ditambah ini yang setengah. Sebentar. 1. Oh ya, min setengah ya, min setengah. Terus min dari cos 4X per 2 ya, min cos 4X per 2. Berarti sama dengan 1 dikurang setengah, jadi setengah ya, setengah tambah cos 4X per 2. Nah, setengah yang ini, kalau kita kalikan dengan 1/4 yang ini, berarti jadi 1/8. Ya, nah ini belum kita integralkan ya. Integral dari setengah tambah integral dari cos. Integral dari setengah adalah setengah X dikali 1/8 berarti setengah X dikali 1/4 berarti 1/8X. Ya, jadi 1/8X. Nah, sekarang untuk yang cos 4X per 2 ini juga sama seperti yang tadi harus kita lakukan pemisahan. Kita misalkan U sama dengan 4X. DU sama dengan 4DX. Ini berarti integral cos 4X. Integral cos 4X dx gitu ya. Langsung aja dalam U ya. Integral apa tadi itu cos 4 bentar 1 integral cos 4x 4x-nya U jadi integral 4 cos U terus di sini hujan. Di sini dx-nya kita ganti dengan du per 4. Du per 4. Berarti di sini 1/4 dikali integral cos U gitu ya. Nah, terus di sini sama dengan 1 1/4 dikali integral cos itu sin ya, sin U atau U-nya di sini 4X. Nah, 1/4 yang ini ya kita kalikan dengan 1/2 yang ini. Berarti jadi berapa? 1/4 dikali 1/2, 1/8 ya. Jadi seperti ini. 1/8 dikali integral dari cos 4X itu nantinya sin 4X. Nah, sebentar. Ini kayaknya sebentar 1/4 dikali 2. Oh gini ya. Jadi 1/4 itu baru yang ini. 1/4 terus dikali 2. Yang ini 1/8. 1/8 dikali 1/4 ini 1/32. Gitu ya. Jadi 1/32
dikali tadi sin 4x plus C. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua ya. Intinya sih ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuma memang ada apa tuh rumus-rumus konsep trigonometri yang perlu dihafalkan ya, seperti yang ini. Gitu ya. Nah, ini juga yang mungkin agak sedikit mahasiswa biasanya salah itu pas ini ya, jadi apa namanya tuh bentar mana tadi tuh. Nah, ini ya, jadi biasanya kalau misalkan saat mengintegralkan gitu ya, cos 4x, nah itu cuman langsung apa? Integral cos 4x berarti sin 4x. Nah, itu banyak ya mahasiswa yang sering salah. Integral cos 4x sama dengan integral sin 4x. Nah, ini salah banget ya. Jadi secara konsep sudah salah gitu ya. Nah, ini jadi kalau misalkan sini dx seperti ini, kita perlu melakukan pemisalan gitu ya. 4x-nya kita misalkan, 4x-nya kita misalkan, caranya seperti yang tadi, sampai diperoleh hasilnya 1/8x min 1/32 sin 4x plus C seperti ini. Gitu ya. Oke, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba. Kalau belum, saya next dulu. Bu. Ya, boleh. Saya itu masih kebingungan dari yang pemisalan itu loh, Bu. Pemisalan yang mana? Kan yang sebelumnya kan masih saya juga belum paham. Yang sekarang juga lumayan sih paham kalau yang ini. Yang Coba sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Ini? Iya. Sebentar, ini mah kayaknya nggak ada pemisalan. Nggak ada pemisalan? Bukan yang itu, Bu. Yang Oh, ini ya? sebelum-sebelumnya, ya. Oke, nah Ya. untuk pemisalan, intinya gini sih, kalau pemisalan, gini, yang apa namanya tuh, sebenarnya pemisalan ini tuh masuknya sih ke apa ya, kalau secara teorinya. Jadi kalau misalkan kita mau mengintegralkan cos atau sin atau fungsi trigonometri yang bukan X saja, tetapi 2X atau X kuadrat. Nah, itu harus dilakukan pemisalan. Gitu ya, intinya seperti itu. Nah, misalkan contoh yang ini. Kita misalkan mau mengintegralkan cos 2X. Nah, biasanya mahasiswa salah tuh, oh integral cos 2X berarti apa? Sin 2X. Nah, itu salah. Kalau misalkan integral cos X, benar ya, sin X. Tapi kalau cos 2X, bukan otomatis langsung sin 2X. Nah, supaya lebih apa ya, terstruktur rapi dan memang paham, sebaiknya dilakukan pemisalan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, coba saya hapus deh misalkan. Ya, misalkan kita mau mencari integral dari cos 2X dx. Nah, cara mencari integral dari bentuk seperti ini, kita misalkan si 2X-nya. Misalkan U sama dengan 2X. Kita turunkan kedua ruas. DU sama dengan 2 kali DX. Berarti sekarang kita ubah semua yang ada di soal atau yang integral ini ya ke dalam U. Berarti apa? Integral cos 2X-nya jadi U ya, cos U dx kali dx. Dx-nya itu apa? Dx itu du per 2. Berarti apa? Setengahnya pindah ke depan dikali integral cos U kali du. Nah, sekarang setengah dikali integral cos U. Nah, cos U ini integralnya apa? Sin U. Udah, setengah kali sin UU-nya tadi 2X, langsung kita tulis. Jadi setengah kali sin 2X. Udah, gini ya.
Gitu. Nah, jadi, kalau untuk yang contoh soal ini misalkan ya, setengah dikali sin 2x. Nah, ini sin 2x-nya di sini sudah ada ya, sin 2x. Terus per 2 yang ini tadi kan harus kita kalikan dengan yang 2 ini ya, per 2 yang ini kita kalikan dengan yang 2, berarti kan jadi habis ya? Sini 2 dikali setengah, berarti habis, sisa 1. Tinggal perlu dikalikan dengan 1/4. Jadi 1/4 dikali sin 2x. Gitu. Nah, ini pun tadi sama ya, pemisalannya. Kita misalkan U-nya itu adalah cos 4x. Gitu. Setelah itu DU-nya 4dx. Berarti untuk yang ini integral cos U gitu ya dikali dx. Dx-nya apa? Dx-nya itu du per 4. Jadi 1/4-nya pindah ke depan, cos U du berarti integral cos U du 1/4-nya tulis lagi integral cos itu sin U-nya itu tadi 4x jadi 1/4 sin 4x. Kalau misalkan di sini kita berarti di sini ada per 2 ya. Sini ada per 2, berarti 1/4 dikali 2, 1/8. 1/8 dikali 4, jadi 1/32. Gitu ya. Coba, udah paham sampai sini? Iya, Bu. Ya. Oke. Nanti bisa ini ya, apa namanya, dipelajari lagi, atau nanti kalau ada pertanyaan tambahan di akhir boleh. Saya selesaikan dulu materinya, nanggung ya, sampai jam 12-an. Untuk bentuk yang terakhir, di sini bentuk tangan dan sekan. Nah, sini ada identitasnya. Kita pakai rumus yang ini dan rumus yang ini. Terus ada juga turunan yang perlu kita ingat lagi. Kalau tadi kan cuma sin dan cos ya. Sin turunannya cos, cos turunannya sin. Kalau sekarang yang perlu diingat lagi turunan dari fungsi trigonometri tangen dan kotangen. Turunan tangen itu sekan kuadrat, turunan kotangen itu min kosekan kuadrat. Contoh nomor 1, integral tangen pangkat 4. Ini karena genap, kita ubah jadi tangan kuadrat kali tangan kuadrat. Setelah itu, tangan kuadrat yang pertama kita tulis lagi aja. Tangan kuadrat yang kedua kita ganti menjadi ini, sekan kuadrat dikurang 1. Terus kita kali pelangi. Ya, tangan kuadrat kali sekan kuadrat jadi ini, tangan kuadrat kali min 1 jadi ini. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau mengintegralkan ini akan sulit banget kalau pakai integral parsial sepertinya. Kalau pakai cara yang lain juga sulit. Supaya mudah kita bisa pakai apa tadi tuh ya, pemisalan seperti ini ya. Jadi kita ganti aja variabel D-nya bukan dx tapi D fungsi lainnya. Nah, kini kita lihat turunan tangan itu sekan kuadrat. Ya, turunan tangan ini sekan kuadrat. Kita lihat sekan kuadrat x dx itu adalah D tangan x. Jadi kita ganti. Kita ganti yang ini sekan kuadrat x menjadi tangan x. Gitu. Nah, terus untuk yang ini, yang sebelahnya, integral tangan kuadrat, ini kita tinggal pakai ini biasa ya, pakai apa tuh, sifat biasa, yang di atas ini identitas, tangan kuadrat bisa diganti jadi sekan kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang yang ini sama juga ya, sama seperti tadi, misalkan kita punya integral x kuadrat dx. Jawabannya berapa? Jawabannya 1/3 dikali X pangkat 3. Nah, kalau misalkan seperti ini, tangan pangkat 2, diturunkannya bukan terhadap X, tetapi terhadap D tangan. Nah, berarti kan statusnya sama aja ya, kalau ini di sini X, kalau di sini D, tangan. Nah, kalau kita cari integralnya, berarti sama seperti ini, 1/3 dikali tangan pangkat 3 X. Nah, sedangkan untuk yang ini, min sekan kuadrat. Di sini juga sudah ada tulisannya.
Sekant kuadrat itu tangan itu turunannya sekant kuadrat. Jadi sekant kuadrat integralnya tangan. Nah, ini langsung diganti aja min tangan X, min 1 langsung kita ganti jadi plus X. Gitu ya, ini untuk yang nomor A. Sekarang untuk nomor B, ini contoh terakhir. Tangan kuadrat dikali sekant pangkat 4. Tangan kuadratnya tetap, sekant pangkat 4-nya ini kita urai. Ini juga bisa kita urai jadi seperti ini, 1 plus tangan kuadrat X. Nah, yang sekant kuadrat X yang ini sama seperti yang tadi, kita ubah ke dalam D tangan X. Pakai yang ini ya, D tangan X sama dengan sekant kuadrat. Udah, sekarang kita kali pelangi. Tangan kuadrat kali 1, tangan kuadrat kali ini tangan pangkat 4, D tangan X. Terus kita integralkan biasa. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi. Kalau misalkan saya punya integral X pangkat 4 dx. Berarti apa? 1/5 X pangkat 5. Berarti ini juga sama ya, 1/5 X pangkat tangan pangkat 5. Terus ini tangan kuadrat berarti 1/3 tangan pangkat 3. Ini jangan lupa selalu ditambah C. Gitu ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Nanti ini soal latihannya kemungkinan besar kita jadikan tugas ya, tapi nanti saya cek dulu soal mana aja, karena nggak akan semua ya, kita pilih mungkin 4 atau 5 soal. Oke, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan, yang merasa belum paham atau ada yang mau ditanyakan lah, yang mau dipastikan boleh silakan. Bu, Ya. mau bertanya, Bu. Ya. Untuk yang identitasnya Ibu ada tabelnya nggak, Bu? Biar dipermudah aja, Bu. Kan ini kan beberapa identitasnya belum diketahui nih, Bu. Ya. Tidak tertera maksudnya. Ya, nah identitas itu sih intinya kalau yang apa namanya tuh, sebentar. Ya, kalau untuk bentuk yang pertama, yang seputar fungsi sin dan cos, identitasnya pakai yang ini aja. Ya, sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Untuk yang n-nya genap, pakai yang ini. Itu panjang ya, ini sama dengan ini, sama dengan ini. Gitu ya. Nah, terus dari yang ini gitu ya, bisa dijabarkan menjadi yang ini nih. Yang ini ya, yang baris, yang kotak biru yang kedua, bisa dijabarkan jadi seperti ini. Nah, jadi ini juga lanjutan gitu ya, atau ini kan cos 2x ya, kalau di sini cos 4x ya sama aja ya. Cuman yang di dalam x-nya itu diperbesar. Nah, ini bisa dijadikan ini juga, bisa dijadikan apa namanya? Salah satu apa tuh ya, tambahan untuk ini identitas gitu ya. Ini ya, jadi sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, cos 2x sama dengan ini, sin kuadrat sama dengan ini, cos kuadrat sama dengan ini, cos 4x sama dengan ini. Nah, yang tadi ada beberapa identitas yang belum bisa saya bahas sekarang lah gitu ya. Itu salah satunya dari yang ini nih, ya penjabaran dari yang ini. Gitu ya. Atau mungkin dari sini ya, nah tadi tuh. Nah, ini ya. Yang ini kan tadi ngambil dari sini juga nih. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Nah, ini kan ngambil dari sini. Ya. Nah, jadi ini bisa ditambahkan ya untuk apa namanya tuh, ini mengenai identitas. Terus untuk bentuk yang kedua, identitasnya yang ini juga, terus yang ini juga. Masih belum terlalu berbeda jauh. Nah, untuk bentuk yang ketiga identitasnya tangan tuh ini, kotangan itu yang ini, turunan dari tangan itu ini, turunan dari kotangan itu yang ini. Gitu ya. Nah, cukup sih segitu ya, karena dari tadi pun yang ada muncul tapi belum sempat dibahas sebenarnya dari yang sudah ada juga gitu ya.
masuk yang ini nih, tadi banyak yang, apa namanya tuh, bersumber dari ini, ya. Jadi kalau yang kos sin ganjil genap pakai yang ini, yang kotak biru, kalau yang lainnya ini yang warna hijau, kalau SINKOS yang ini ya, eee bisa pakai yang ini, atau yang terakhir misalkan tangan dan sekan ya, ini yang perlu ingat gitu ya. Lalu ada, apa namanya nih, yang lain-lainnya gitu ya, masih berhubungan dengan tadi itu. Nah itulah ya, jadi intinya, seminimalnya, eee, hafal gitu ya, atau sekedar tahulah kalau bisa mudah mengingatkan ya, dari yang memang ada tulisan identitas gitu ya, identitas ini dijabarkan, ini turunannya, ini kotangan, kalau dijabarkan ini turunannya, gitu ya. Nah tambahannya ya paling, kan tadi yang ini nih ya, tambahannya gitu. Gimana, sudah jelas? Sudah Bu, tadi udah dicocokin tadi yang, setengah 1 min cos 2 X tadi Bu. Oh iya, oke. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Yang merasa belum paham atau ada apalah yang mau ditanyakan ya, mau dipastikan tentang ini boleh. Sebentar. Ada? Oke, kalau tidak ada berarti bisa kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Nah jadi, apa namanya, untuk hari ini kita sudah bahas apa nih, integral parsial dan juga integral apa nih, yang fungsi trigonometri gitu ya. Sebenarnya cukup mudah, cuman memang, pas mengintegralkannya ya benar-benar harus paham ya secara konsepnya, bahwa misalkan ada yang harus diganti gitu ya pakai, apa tuh, identitas trigonometri, atau ada yang misalkan harus kita ganti ininya ya, menggunakan turunannya gitu. Atau misalkan ada yang harus, di pas ini integral ini harus misalkan ya kalau ada cos 2x atau cos 4x. Nah itu yang perlu dipahami pas ada poin-poin yang seperti itu. Kalau integral parsial menurut saya sih relatif lebih mudah ya, kalau yang ini memang sedikit lebih inilah gitu karena, eee, banyaklah poin-poin yang harus kita pahaminya gitu ya. Nah nanti ini, boleh kan sudah saya share ya RPS-nya, boleh dikerjakan untuk contoh-contoh soal, latihan soalnya. Nanti latihan soal kemungkinan besar saya jadikan tugas, tapi saya pilih dulu ya apa apa 4 nomor, apa 5, nanti saya kirim di grup untuk infonya. Oke kalau ada pertanyaan kita tutup dulu perkuliahan hari ini. Nanti untuk ini ya boleh? Izin Bu, Iya. tadi buat yang namanya masih belum ada di iSemesta gimana Bu, absennya Bu? Boleh di ini aja, di apa tuh namanya, ini untuk PJ ya, boleh tuliskan. Ini sekedar ini sih untuk apa namanya, eee, untuk data saya aja, nanti saya bikin kalau ini kan saya cek absensinya dari iSemesta ya. Nah, nanti kalau Iya. misalkan saya punya list-nya gitu, nanti saya buat list yang lengkapnya supaya nanti saya catatlah gitu ya kehadirannya. Kalau yang tadi sih saya foto ya, jadi yang tadi hadir misalkan belum sempat dipanggil namanya, saya foto. Tapi kalau yang ini ada yang telat boleh nanti setelah perkuliahan ini aja di grup ya, "Bu, tadi saya telat hadir gitu, belum dipanggil dan belum sempat difoto," misalkan telat banget gitu ya, ya nggak apa-apa, eee
ini kan di grup ya, sebutkan nama dan NIM-nya. Nah, untuk yang Ismestanya belum masuk kelas kalkulus di Ismesta ya tinggal ini aja nanti minta tolong ini ya oleh PJ-nya untuk menuliskan nama dan NIM gitu ya di chat WA biasa juga nggak apa-apa. Ini nama dan NIM-nya gitu ya. Nanti mungkin Bu, saya bikin ini ya. Maaf Bu, tadi saya baru masuk pas Ibu lagi absen Bu. Oh iya boleh. Ini siapa namanya? Dede Akmal, udah belum Bu? Ya belum. Oke nanti yang lainnya kalau ada yang belum dipanggil boleh di grup aja ya dituliskan nama dan NIM-nya supaya saya nggak lupa. Tuliskan nama dan ini yang belum dipanggil dan belum sempat difoto. Tadi kan sempat saya foto ya yang sudah hadir semua. Oke, itu ya. Jadi nanti boleh dikirim nama-nama mahasiswa yang belum masuk Ismesta, nama dan NIM-nya. Nanti mungkin saya buat Excel-nya ya, saya buat tabelnya, daftar hadir yang lengkapnya. Karena di Ismesta nggak lengkap ya, jadi saya susah juga buat ngecek kehadirannya gitu ya. Oke, ada lagi ini yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Untuk tugas mencatatnya itu kan diupload di Teams. di Teams. Ya. Tapi di bagian assignment Teams itu belum ada Bu. Itu memang belum dibuat atau gimana Bu? Belum ada, kayaknya udah saya buat. Yang lain gimana? Sama nggak? Ada yang udah cek juga? Saya udah bikin kok, udah ini. Udah bikin. Yang lainnya gimana? Coba nanti boleh dicek ya oleh mahasiswa lainnya kalau emang belum ada nanti saya buat. Cuman emang tips ini kan nggak tadinya saya mau pakai Google Classroom, tapi kan kita udah nggak ini ya, akun kita lebih ke Microsoft. Jadi supaya mempermudah akses ini udahlah Microsoft aja. Tapi saya udah cek ini kok udah masuk ya, udah masuk tugasnya. Maksudnya udah saya buat penugasannya, assignment-nya udah ada nih untuk 3 kelas bahkan ya. Tapi kalau yang lainnya juga sama, boleh disampaikan ya di grup. Misalkan Bu, iya saya sudah cek di bagian assignments belum ada. Nah itu boleh disampaikan. Khawatir maksudnya memang sayanya yang ada yang salah atau apalah belum diklik gitu ya. Atau kalau misalkan ternyata yang lain ada berarti mungkin ini entah sinyalnya atau apa ya tadi siapa tadi yang nanya ya mungkin sinyalnya atau apa belum ke reload lah gitu ya. Oke ada lagi yang mau bertanya boleh? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh kita tutup ya perkuliahan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan ya menyusul, boleh tanyakan di grup. Ya, kita komunikasi di grup. Kita bisa tutup perkuliahan hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kepada hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.